Bengkel. Sambut tahun baru 2026 bersama program-program istimewa Kompas TV. Newsroom Rewind 2025. Kompas Malam spesial Tahun Baru. Sapa Tahun Baru 2026. Sapa Indonesia Pagi spesial Tahun Baru 2026. Just for Laughs Gags. Pop News spesial Tahun Baru 2026. Ikuti selengkapnya pada jam-jam berikut. Sukacita dalam asa. Selamat Tahun Baru 2026. Kompas TV. Beragam peristiwa terjadi di sepanjang tahun 2025 dari dalam dan luar negeri. Newsroom Rewind mengulas kembali rangkaian peristiwa yang menjadi sorotan utama editorial redaksi Kompas TV. Mulai dari kebijakan politik pemerintahan Kabinet Merah Putih, peristiwa dari dalam gedung parlemen, program prioritas MBG, fenomena kriminal dan hukum, olahraga, hingga peristiwa dunia. Newsroom Rewind 2025, Sabtu dan Minggu, pukul 8:30 pagi, di Kompas TV. Kompas Petang kembali bersama saya Cindy Permadi. Saudara, Kementerian Pertahanan membantah selebgram Ayu Aulia dilantik sebagai tim kreatif Kementerian Pertahanan. Kemhan pastikan Ayu Aulia tidak pernah diangkat ataupun ditugaskan sebagai tim kreatif kementerian, baik secara struktural maupun non-struktural. Karo Informasi Pertahanan Kemhan Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait menyebut kegiatan yang dihadiri Ayu Aulia memang digelar di gedung Kementerian Pertahanan. Namun ia tegaskan penggunaan ruangan dilakukan berdasarkan mekanisme peminjaman fasilitas dan tidak diselenggarakan ataupun dibiayai oleh Kemhan. Riko menyebut Ayu Aulia hadir dalam kapasitas sebagai tim kreatif dari organisasi Gerakan Bela Negara Membangun Indonesia atau GBNMI. Bahwa informasi tersebut tidak benar. Kementerian Pertahanan tidak pernah melantik, mengangkat ataupun memberi penugasan apapun kepada yang bersangkutan sebagai tim kreatif Kemhan, baik secara struktural maupun non-struktural. Yang terjadi adalah itu merupakan kegiatan internal sebuah organisasi kemasyarakatan bela negara, yaitu Gerakan Bela Negara Membangun Indonesia atau disingkat GBNMI. Dalam kegiatan tersebut, Ayu Aulia hadir dalam kapasitas sebagai bagian dari tim kreatif organisasi tersebut, bukan sebagai bagian dari Kementerian Pertahanan. Kegiatan tersebut memang dilaksanakan di Aula Bela Negara, Gedung Kemhan, namun penggunaan lokasi tersebut tidak serta-merta menjadikan kegiatan tersebut sebagai agenda ataupun kegiatan resmi Kemhan. Itu adalah agenda internal organisasi kemasyarakatan yang menggunakan fasilitas sesuai mekanisme peminjaman yang berlaku. Jadi hal ini juga sudah ditegaskan secara terbuka oleh pimpinan GBNMI bahwa kegiatan tersebut tidak mewakili dan tidak diselenggarakan atau dibiayai oleh Kementerian Pertahanan. Dalam akun media sosialnya, Instagram @ayuandiyantiaulia, Ayu mengunggah surat yang berisi struktur kepengurusan organisasi Gerakan Bela Negara Membangun Indonesia. Dalam struktur Dewan Pimpinan Nasional, Gerakan Bela Negara Membangun Indonesia, Ayu Aulia tertulis masuk sebagai tim kreatif bersama selebgram Atta Halilintar. Untuk menjawab isu yang sempat ramai soal selebgram Ayu Aulia menjadi tim kreatif di Kementerian Pertahanan, sudah ada Ketua Umum Gerakan Bela Negara Membangun Indonesia, Faisal Manaf. Pak Faisal, selamat petang. Selamat petang, Mbak. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Pak Faisal, sebenarnya acara kemarin itu acara apa, Pak, sampai bisa ramai akhirnya diperbincangkan di medsos? Baik, Mbak. Jadi sebenarnya benar yang disampaikan tadi oleh Brigjen Riko, bahwa pelantikan yang dilaksanakan di Aula Bela Negara di Kementerian Pertahanan itu adalah pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Gerakan Bela Negara Membangun Indonesia. Ini adalah suatu ormas, organisasi masyarakat yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan organisasi Kementerian Pertahanan. Memang pelaksanaan pelantikan tersebut sengaja dilaksanakan di Kemhan karena kebetulan pada hari itu adalah hari peringatan Hari Bela Negara pada tanggal 19 Desember tahun 2025.
pada puncak peringatan Hari Bela Negara tersebut, kami memakai waktu yang sama, yaitu melaksanakan pelantikan organisasi GBNMI ini. Nah, kebetulan kami diizinkan untuk menggunakan lantai 8 gedung R. Suprapto yang ada di Kementerian Pertahanan untuk melaksanakan pelantikan kepengurusan di gedung tersebut atau di Aula Bela Negara. Nah, terkait dengan Mbak Ayu Aulia, dia memang adalah tim kreatif, anggota tim kreatif daripada Gerakan Bela Negara Membangun Indonesia. Jadi sama sekali bukan tim kreatif dari Kementerian Pertahanan. Demikian, Mbak. Pak Faisal tapi menegaskan lagi, GBNMI ini tidak terafiliasi atau bukan di bawah koordinasi dari Kemhan berarti ya? Tidak, jadi organisasi masyarakat itu tidak ada konteksnya dengan Kementerian Pertahanan. Organisasi masyarakat itu adalah konteksnya, legalitasnya itu dari Kementerian Hukum, ya Kementerian Hukum. Nah, untuk mendapatkan SK Kemenhukum itu memang harus ada rekomendasi dari Dirjen Pertahanan Kemhan. Itu memang keharusan bahwa organisasi bela negara harus mendapat rekomendasi dari Kemhan. Tetapi sama sekali tidak ada hubungan dengan Kementerian Pertahanan. Demikian. Tapi terkait dengan peminjaman ruangan sampai bisa difasilitasi di gedung Kemhan juga itu memang ada mekanismenya berarti yang bisa digunakan ya? Iya, jadi memang Aula Bela Negara yang ada di Kementerian Pertahanan itu bisa digunakan oleh semua organisasi. Selama kegiatan itu kegiatan untuk bela negara, Kementerian Pertahanan itu mengizinkan. Kami menulis permohonan kepada Dirjen Porhan untuk dapat menggunakan ruangan tersebut sehingga diizinkanlah kami. Nah, ketika kami diizinkan, kami gunakan untuk kegiatan pelantikan, yaitu kegiatan daripada bagian dari kegiatan bela negara, Mbak. Gitu. Kalau untuk terkait dengan Ayu Aulia yang masuk ke dalam tim kreatif, sebenarnya tugasnya apa di GBNMI, Pak Faisal? Iya, jadi sebenarnya organisasi bela negara ini tugasnya adalah untuk menanamkan nilai-nilai bela negara kepada masyarakat Indonesia sehingga timbul kesadaran bela negara. Setiap orang harus punya kesadaran bela negara. Nah, untuk bisa masuk ke tengah masyarakat yang majemuk di Indonesia, kita perlu ada public figure, ada influencer, ada tokoh-tokoh lah yang memang dia menjadi perhatian masyarakat sehingga mudah kita untuk masuk masyarakat. Nah, Mbak Aulia ini juga warga negara Indonesia karena di dalam Undang-Undang Dasar pasal 27 disebutkan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak dan wajib untuk upaya bela negara. Artinya semua termasuk Mbak Aulia, dia punya hak dan wajib untuk bela negara. Nah, Mbak Aulia di sini sebagai tim kreatif kita gunakan untuk sebagai adalah penghubung kita kepada masyarakat nanti dan merangka untuk menanamkan nilai-nilai bela negara. Demikian, Mbak. Ya. Oke, selain Mbak Ayu Aulia kan juga tadi ada Atta Halilintar. Pemilihan selebgram ini untuk masuk ke dalam GBNMI, apa pertimbangannya Pak Faisal? Jadi sekali lagi kami sampaikan, setiap orang warga negara Indonesia punya hak untuk bela negara. Jadi bukan hanya Mbak Aulia saja. Hanya kebetulan saja Mbak Aulia yang kita hubungi dan berkenan, kemudian Mas Halilintar juga kebetulan berkenan, kemudian ada beberapa lagi artis, dan kebetulan juga sebagai ketua tim kreatif ini adalah Pak Sungker, dia adalah seorang produser film juga. Nah, sehingga tim kreatif ini kita harapkan ke depan nanti, mereka-mereka nah yang nanti akan punya ide-ide baru bagaimana untuk bisa menanamkan nilai-nilai bela negara kepada masyarakat. Sehingga kesadaran bela negara seluruh masyarakat itu bisa tercapai, dan inilah menjadi benteng utama kita untuk menghadapi segala ancaman yang ada di tengah masyarakat yang ada saat ini, Mbak. Gitu. Kalau tujuannya juga salah satu untuk mensosialisasikan keahlian yang ditekankan sehingga ya merangkul termasuk juga Mbak Ayu Aulia ini apa? Keahlian, kemampuannya, kelebihannya apa saja? Tadi kami sampaikan bahwa sebagai figur publik itu atau artis itu tentunya dia punya banyak fans lah gitu artinya peminatnya ya. Sehingga kita harapkan nanti Mbak Aulia, Mas Halilintar, kemudian Mas Ferry Irawan juga ada di situ dengan mudah untuk bisa masuk ke tengah masyarakat nantinya untuk berkomunikasi. Apa yang dikomunikasikan oleh mereka tentunya akan kita kasih materinya. Bagaimana nilai-nilai tersebut yang harus kita komunikasikan dengan masyarakat sehingga kesadaran bela negara masyarakat itu akan tumbuh itu, Mbak. Ya. Oke, selain mempercepat sosialisasi tadi dengan jumlah fansnya yang besar, apalagi output nyata ya atau yang bisa dilihat secara dekat, secara cepat juga dengan merekrut selebgram ini, Pak Faisal? Iya, betul. Ya, dengan demikian maka saya sampaikan masyarakat kita ini majemuk, Mbak. Jadi ada masyarakat itu yang golongan dan lapisannya berbagai macam. Kita tidak bisa masuk dengan mudah ke tengah masyarakat kalau tidak menggunakan dengan cara-cara strategi bagaimana strategi komunikasi kita kepada masyarakat. Salah satu strategi kita adalah menggunakan yaitu para artis ya seperti Mbak Aulia kemudian dan lain sebagainya ini. Oke.
Ada rencana akan menambah selebgram juga di Ormas ini, Pak Faisal? Ya tentu dong Mbak. Jadi sebenarnya setiap warga negara Indonesia punya hak dan wajib untuk bela negara. Jadi tidak terbatas hanya Mbak Aluya. Termasuk wartawan, termasuk juga seperti Mbak sebagai pembawa acara juga punya kewajiban untuk bela negara. Tentunya nanti ke depan kita harapkan untuk membantu kita bagaimana untuk menanamkan nilai ini kepada masyarakat. Semuanya harus ikut terlibat. Oke, Pak Faisal Manaf, Ketua Umum Gerakan Bela Negara Membangun Indonesia, terima kasih sudah berbagi bersama kami di Kompas Petang. Saya selalu, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan kembali dengan informasi terkait rencana KPK yang akan memeriksa orang-orang dekat Ridwan Kamil terkait aliran dana dugaan korupsi iklan Bank BJB. Kuasa hukum RK mengaku tidak tahu